Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok di balik nama besar Bandara Halim Perdana Kusuma? Di balik gemerlap lampu landasan pacu, tersimpan sebuah tragedi kelam yang terjadi di pesisir pantai Lumut, Malaysia, pada tahun 1947. Sebuah pesawat Afro Anson yang membawa misi rahasia negara tiba-tiba hilang dari radar dan hancur berkeping-keping. Apakah itu murni kecelakaan karena cuaca ekstrim, atau ada tangan-tangan gelap yang sengaja menyabotase misi tersebut? Malam ini, kita akan menggali lebih dalam tentang detik-detik terakhir sang pahlawan Dirgantara. Siapkan diri kalian, karena kisah ini lebih dari sekadar sejarah. Ini adalah misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Selamat datang kembali di kanal kita, tempat di mana sejarah dan misteri bertemu dalam satu narasi yang mendalam. Di episode kali ini, kita akan membahas profil lengkap dan kronologi gugurnya Halim Perdana Kusuma. Kalian akan mendapatkan gambaran utuh tentang bagaimana seorang pemuda dari Sampang bisa menjadi navigator handal di kancah Perang Dunia Kedua hingga akhir hayatnya yang tragis. Jangan beranjak dulu, karena informasi yang akan kita bedah sangat krusial untuk memahami pondasi kekuatan udara Indonesia. Yuk kita mulai pembahasannya dari titik awal kehidupan sang legenda. Lahir dengan nama Abdul Halim Perdana Kusuma pada 18 November 1922 di Sampang, Madura, ia bukanlah pemuda biasa. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan minat yang luar biasa pada dunia teknik dan kedisiplinan. Ayahnya adalah seorang patih di Sampang, yang artinya Halim tumbuh dalam lingkungan yang cukup terpandang, namun tetap rendah hati. Pendidikan awalnya di HIS dan MULO menempa kecerdasannya, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk masuk ke dunia militer. Tak banyak yang tahu bahwa langkah awalnya ke dunia penerbangan dimulai dari sekolah Pamong Praja, yang kemudian ia tinggalkan demi panggilan jiwa di Angkatan Laut Belanda. Bayangkan saja, di tengah penjajahan, Halim berhasil menembus pendidikan elit di Militer Academy di Breda, Belanda, untuk menjadi perwira Angkatan Laut. Namun, takdir berkata lain saat Perang Dunia II pecah dan Jerman menduduki Belanda. Halim yang saat itu sedang menjalani pelatihan harus dievakuasi ke Inggris. Di sanalah titik balik karirnya terjadi, di mana ia beralih dari laut ke udara. Ia bergabung dengan Royal Air Force atau RAF, Angkatan Udara Inggris yang sangat disegani. Ini adalah bukti bahwa kemampuan teknis dan keberanian Halim sudah diakui secara internasional, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Di RAF, Halim bukan sekedar figuran. Ia adalah seorang navigator pesawat pengebom yang handal. Ia tercatat telah melakukan puluhan misi penerbangan di atas wilayah Eropa yang diduduki Nazi. Sebuah tugas yang risikonya adalah nyawa di setiap detiknya. Kemampuannya membaca bintang dan peta di tengah kegelapan malam menjadikannya aset berharga bagi sekutu. Pengalaman bertempur di level global inilah yang nantinya akan ia bawa pulang ke tanah air. Halim belajar bagaimana mengelola logistik udara, strategi pengeboman, hingga navigasi jarak jauh yang saat itu masih sangat langka dikuasai oleh putra pribumi. Setelah perang di Eropa berakhir dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Halim tidak tinggal diam di zona nyaman. Ia memilih pulang ke tanah air untuk membela kedaulatan bangsa yang baru seumur jagung. Saat itu, kondisi militer kita sangat memprihatinkan, terutama di sektor udara. Kita hanya memiliki beberapa pesawat peninggalan Jepang, yang kondisinya pun sudah tua dan tidak terawat. Kedatangan Halim bagaikan angin segar bagi Suryadi Suryadharma, Kepala Staf Angkatan Udara Pertama. Mereka berdua kemudian bahu-membahu membangun apa yang kita kenal sekarang sebagai TNI AU dari nol besar. Salah satu pencapaian terbesar Halim di masa awal kemerdekaan adalah keberaniannya melakukan operasi udara lintas pulau. Ia memimpin operasi penerbangan ke Kalimantan untuk menyebarkan pamflet perjuangan dan menjatuhkan pasukan payung. Ini adalah operasi lintas udara pertama dalam sejarah militer Indonesia. Bayangkan, terbang tanpa peralatan radar modern, hanya mengandalkan insting dan kemampuan navigasi manual di atas hutan belantara. Halim membuktikan bahwa keterbatasan alat bukan penghalang untuk melakukan misi yang mustahil. Semangat inilah yang ingin ia tularkan kepada para kadet muda penerbang kita saat itu. Namun, tantangan terbesar datang pada akhir tahun 1947, saat Indonesia sedang gencar-gencarnya mencari dukungan internasional dan senjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Halim diberikan tugas yang sangat rahasia dan sangat berbahaya. Ia harus terbang ke Thailand, atau dulu dikenal sebagai Siam, untuk membeli perlengkapan militer dan menjalin hubungan diplomatik.
Misi ini harus dilakukan dengan pesawat Avro Anson RI-003, sebuah pesawat kecil yang sebenarnya tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh melintasi samudera dengan beban berat. Tapi bagi Halim, ini adalah perintah negara yang tidak bisa ditawar. Dalam misi ke Thailand ini, Halim tidak sendirian. Ia didampingi oleh Iswahyudi, seorang penerbang berbakat lainnya yang juga memiliki dedikasi tinggi. Mereka berangkat dengan membawa emas murni dari rakyat Indonesia sebagai alat pembayaran senjata. Perjalanan ini penuh dengan intaian pihak Belanda yang tidak ingin Indonesia memiliki kekuatan udara. Setiap pergerakan mereka harus dilakukan dengan sangat hati-hati, seringkali terbang rendah untuk menghindari radar musuh atau memanfaatkan cuaca buruk sebagai pelindung. Inilah awal dari perjalanan yang nantinya akan tercatat sebagai tragedi nasional. Setelah berhasil menyelesaikan misi di Thailand, mereka bersiap untuk kembali ke pangkalan di Yogyakarta. Namun, pada tanggal 14 Desember 1947, cuaca di sepanjang semenanjung Malaya dikabarkan sangat buruk. Awan cumulonimbus raksasa menyelimuti jalur penerbangan mereka. Meskipun mereka adalah pilot dan navigator berpengalaman, pesawat Avro Anson memiliki keterbatasan teknis dalam menghadapi turbulensi hebat. Disinilah spekulasi mulai bermunculan. Apakah mereka terjebak dalam badai yang tak terhindarkan? Atau ada faktor lain yang menyebabkan mesin pesawat mereka gagal berfungsi di saat yang paling kritis? Pesawat RI-003 itu akhirnya jatuh di perairan dekat Pantai Lumut, Perak, Malaysia. Penduduk setempat melaporkan mendengar suara ledakan keras di tengah badai, diikuti oleh kobaran api yang redup sebelum akhirnya senyap. Tim pencari baru menemukan puing-puing pesawat keesokan harinya dalam kondisi yang mengenaskan. Jenazah Halim Perdana Kusuma ditemukan tidak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat, sementara nasib Iswahyudi menjadi misteri yang lebih besar lagi, karena jasadnya tidak pernah ditemukan secara pasti hingga hari ini. Kehilangan ini menjadi pukulan telak bagi Republik Indonesia yang sedang berjuang. Nah, disinilah aspek true crime atau misterinya mulai menarik perhatian para sejarawan. Beberapa saksi mata di tahun-tahun berikutnya mengklaim bahwa mereka melihat kerusakan pada pesawat yang tidak wajar, seolah-olah ada lubang peluru atau bekas sabotase pada komponen vital. Ada teori yang menyebutkan bahwa intelijen Belanda telah mengetahui rute pulang mereka dan sengaja menaruh sesuatu di pesawat atau menyergap mereka di udara. Walaupun bukti fisik sulit didapat karena kondisi puing yang sudah hancur makan usia dan laut, spekulasi ini terus hidup di kalangan pengamat militer hingga saat ini. Mari kita bedah kemungkinan sabotase tersebut. Pada masa itu, Belanda sangat dominan di wilayah udara Nusantara. Mereka memiliki pesawat pemburu yang jauh lebih canggih. Jika memang benar ada sabotase, pertanyaannya adalah siapa yang melakukannya? Apakah agen rahasia yang menyusup di Thailand, ataukah ada pengkhianatan dari dalam? Mengingat betapa berharganya muatan yang dibawa dan misi diplomatik yang diemban, Halim dan Iswahyudi jelas merupakan target utama bagi siapa saja yang ingin melumpuhkan diplomasi udara Indonesia. Namun, tanpa kotak hitam yang saat itu belum ada, semua ini tetap menjadi teori. Di sisi lain, teori cuaca buruk juga sangat masuk akal. Samudra Hindia dan Selat Malaka dikenal dengan cuaca yang tidak menentu. Pesawat Avro Anson yang mereka gunakan memiliki keterbatasan ketinggian terbang. Jika mereka terjebak dalam downburst atau arus udara ke bawah yang kuat di tengah badai, bahkan pilot sekelas Halim pun akan kesulitan menjaga stabilitas pesawat. Namun, yang membuat orang ragu adalah jam terbang Halim di Eropa yang jauh lebih ekstrim. Mengapa di cuaca tropis ia bisa mengalami kegagalan fatal? Pertanyaan ini yang terus menghantui setiap peringatan hari jatuhnya pesawat mereka. Kematian Halim Perdana Kusuma meninggalkan lubang besar dalam struktur organisasi AURI yang baru lahir. Ia bukan hanya seorang komandan, tapi juga guru bagi para penerbang muda. Kehilangannya membuat proses modernisasi Angkatan Udara kita sempat tersendat. Bayangkan jika ia masih hidup, mungkin perkembangan teknologi dirgantara kita akan jauh lebih pesat di tahun 50-an. Halim adalah perpaduan antara kecerdasan akademis Barat dan semangat nasionalisme Timur yang sangat kuat. Ia adalah simbol bahwa putra Indonesia mampu bersaing di panggung militer global yang paling elit sekalipun. Setelah jenazahnya ditemukan, Halim awalnya dimakamkan di Malaysia dengan penghormatan dari penduduk setempat. Baru pada tahun 1975, melalui proses panjang diplomasi,
Kerangka sang pahlawan dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kepulangan jasad sang pahlawan disambut dengan upacara militer yang sangat agung. Ini menunjukkan bahwa, meskipun puluhan tahun telah berlalu, jasa Halim tidak pernah terlupakan oleh bangsa ini. Namanya pun kemudian secara resmi diabadikan sebagai nama pangkalan udara utama di Jakarta, menggantikan nama Cililitan. Berbicara tentang Bandara Halim Perdana Kusuma, tempat ini bukan sekadar bandara biasa. Ia memiliki nilai historis dan strategis yang sangat tinggi. Disinilah pusat komando operasi udara penting dilakukan, termasuk saat masa-masa genting sejarah Indonesia lainnya. Nama Halim yang tersemat di sana menjadi pengingat bagi setiap prajurit udara yang bertugas bahwa dedikasi tanpa batas adalah syarat mutlak bagi seorang penjaga langit. Setiap deru mesin pesawat yang lepas landas dari sana seolah-olah membawa gema semangat sang navigator yang gugur di pantai lumut. Namun, ada satu fakta menarik yang sering terlupakan. Halim Perdana Kusuma juga memiliki peran dalam peristiwa G30S PKI, bukan sebagai pelaku, melainkan lokasi bandaranya yang menjadi saksi sejarah kelam tersebut. Hal ini sempat membuat nama Halim menjadi sensitif di era Orde Baru. Namun, sejarah tetaplah sejarah. Peran heroik Halim sebagai pribadi di tahun 1947 jauh melampaui peristiwa politik yang terjadi bertahun-tahun setelah ia tiada. Penting bagi kita untuk membedakan antara jasa sang pahlawan dengan kompleksitas politik yang terjadi di pangkalan udara yang menyandang namanya. Kembali ke kehidupan pribadinya, Halim dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarganya. Ia meninggalkan seorang istri dan anak yang masih sangat kecil saat ia berangkat menjalankan misi terakhirnya ke Thailand. Pengorbanan keluarganya juga tidak kalah besar. Bayangkan sang istri yang harus membesarkan anak di tengah kondisi perang dan ketidakpastian kabar suaminya. Kisah cinta dan pengabdian di balik seragam militer ini memberikan sisi humanis pada sosok Halim yang selama ini mungkin kita lihat hanya sebagai figur kaku di buku sejarah. Mari kita lihat warisannya di dunia penerbangan. Selain navigasi, Halim juga sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi para teknisi pesawat. Ia paham bahwa pilot sehebat apapun tidak akan bisa terbang tanpa mesin yang prima. Pemikiran visionernya ini menjadi dasar pengembangan sekolah-sekolah teknik udara di Indonesia. Ia selalu berkata bahwa kita tidak boleh hanya menjadi pemakai teknologi, tapi harus mampu memahami dan menguasainya. Inilah visi kedaulatan Dirgantara yang masih relevan hingga detik ini di tengah persaingan teknologi global. Satu hal lagi yang membuat misteri Pantai Lumut terus dibahas adalah barang bawaan di pesawat RI-003. Ada kabar bahwa selain emas, ada dokumen-dokumen penting mengenai rencana strategi pertahanan Indonesia di luar negeri. Jika dokumen itu jatuh ke tangan pihak yang salah, itu bisa mengubah jalannya sejarah perjuangan kita. Banyak penyelam amatir dan tim pencari di masa lalu mencoba mencari sisa-sisa muatan tersebut di dasar laut Pantai Lumut, namun hasilnya tetap nihil. Dasar laut yang berlumpur dan arus yang kuat seolah-olah ingin menyimpan rahasia itu selamanya. Kisah Halim Perdana Kusuma juga mengajarkan kita tentang pentingnya diplomasi internasional. Misi ke Thailand itu bukan sekedar belanja senjata, tapi membangun jaringan di Asia Tenggara. Halim menunjukkan bahwa Indonesia tidak berdiri sendirian. Dukungan dari negara-negara tetangga sangat krusial di masa awal kemerdekaan. Keberaniannya menembus blokade udara Belanda demi hubungan internasional adalah langkah yang sangat berani dan taktis. Ia adalah seorang diplomat berseragam pilot yang menjalankan tugasnya dengan presisi seorang navigator. Di kalangan TNI AU, sosok Halim dianggap sebagai Father of the Air Force bersama Surya Dharma. Setiap tahun, hari gugurnya diperingati sebagai momen refleksi bagi seluruh insan Dirgantara. Nilai-nilai kedisiplinan yang ia bawa dari pendidikan di Belanda dan Inggris, yang kemudian disesuaikan dengan semangat patriotisme Indonesia, menjadi kurikulum tidak tertulis bagi setiap kadet. Mereka belajar bukan hanya cara menerbangkan pesawat, tapi bagaimana menjadi pemimpin yang berani mengambil resiko demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kedaulatan wilayah udara kita. Coba bayangkan tekanan yang ia rasakan malam itu di atas Selat Malaka. Mesin pesawat Avro Anson yang mungkin mulai terbatuk-batuk karena kemasukan air hujan, pandangan yang terbatas, dan beban moral membawa harapan bangsa di pundaknya. Sebagai navigator, ia pasti sedang berjuang keras menghitung posisi di tengah guncangan hebat. Detik-detik itu pasti sangat mencekam.
Namun, catatan sejarah menunjukkan tidak ada pesan darurat yang sempat terkirim, yang menandakan betapa cepatnya kejadian nahas itu berlangsung. Sebuah akhir yang sangat mendadak bagi karir yang begitu cemerlang. Apakah mungkin suatu hari nanti kebenaran mutlak tentang apa yang terjadi di Pantai Lumut akan terungkap? Dengan teknologi sonar dan eksplorasi bawah laut yang semakin maju, mungkin puing-puing utama RI-003 bisa ditemukan dan dianalisis kembali. Namun, bagi banyak orang, misteri itu sendiri telah menjadi bagian dari legenda Halim Perdana Kusuma. Ia adalah pahlawan yang hilang dalam tugas, yang keberaniannya tetap abadi, meski raganya sempat terpisah jauh dari tanah air yang ia cintai. Keabadiannya bukan pada puing pesawat, melainkan pada semangat yang ia wariskan. Selain di Jakarta, nama Halim juga banyak diabadikan di berbagai kota di Indonesia sebagai nama jalan. Ini membuktikan bahwa apresiasi terhadap jasanya merata di seluruh Nusantara. Di Sampang, tanah kelahirannya, ia adalah kebanggaan luar biasa. Sebuah monumen didirikan di sana untuk menghormati putra daerah yang berhasil mengukir sejarah di langit dunia. Hal ini mengingatkan kita bahwa pahlawan besar bisa lahir dari mana saja, asalkan memiliki kemauan keras dan dedikasi untuk belajar serta berkorban bagi bangsanya. Kita juga harus memberikan penghormatan kepada Iswahyudi, yang hingga kini keberadaannya masih menjadi teka-teki. Iswahyudi adalah partner sejati Halim dalam misi maut tersebut. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah dirgantara kita. Tanpa Iswahyudi, Halim mungkin tidak akan bisa menjalankan misi-misi sulitnya. Mereka adalah contoh nyata dari teamwork dan persahabatan di medan perang. Misteri hilangnya Iswahyudi menambah kedalaman tragedi yang menimpa pesawat RI-003, menjadikannya salah satu kisah paling menyedihkan dalam sejarah militer kita. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Halim Perdana Kusuma? Pertama, pentingnya penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan bagi masa depan bangsa. Kedua, bahwa perjuangan membutuhkan keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan menghadapi resiko terbesar. Halim telah membuktikan itu semua. Ia bukan hanya pahlawan di masa perang, tapi inspirasi abadi bagi kita di masa damai, untuk terus menjaga apa yang sudah diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pendahulu kita. Sejarah mungkin mencatatnya sebagai korban kecelakaan pesawat, namun bagi kita, Halim Perdana Kusuma adalah navigator bangsa yang membawa Indonesia terbang tinggi di mata dunia. Meskipun ia gugur di usia yang sangat muda, 25 tahun, dampak yang ia berikan dirasakan oleh jutaan orang hingga saat ini. Namanya akan terus disebut setiap kali ada pesawat yang mendarat di Jakarta, setiap kali ada taruna yang dilantik, dan setiap kali kita menatap langit biru Indonesia. Ia telah menyelesaikan misi terakhirnya di dunia, namun namanya abadi di angkasa. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa dari Halim Perdana Kusuma hingga selesai. Bagaimana menurut kalian? Apakah jatuhnya pesawat RI-003 murni karena cuaca atau ada unsur sabotase? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini jika kalian belajar hal baru hari ini dan subscribe untuk update seru lainnya tentang misteri sejarah dan tokoh-tokoh hebat Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bangga dengan sejarah bangsa kita.